Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eril Ismail dengan NIM H0221024. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah, dalam hal ini Ibu Herna SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang korelasi kanonik. Jadi sebelum lanjut berbicara tentang korelasi kanonik, alangkah baiknya ketika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu korelasi kanonik. Jadi korelasi kanonik itu dikatakan bahwa korelasi kanonik itu adalah hubungan antar variabel atau gugus variabel. Kalau gugus variabel itu adalah berarti bukan hanya satu variabel saja, tetapi lebih dari satu variabel. Nah, kenapa dikatakan lebih dari satu variabel? Karena pengertiannya sendiri adalah hubungan antar variabel, yang dimana variabel itu ada yang dinamakan dengan variabel penduga di dalam dan variabel respon, yang dimana variabel penduga itu atau disebut dengan independen variabel, kemudian variabel respon sendiri itu disebut dengan dependen variabel. Jadi variabel penduga ini digunakan untuk, atau dia itu berguna untuk mengetahui seperti apa nilai dari variabel respon itu sendiri. Kemudian variabel respon juga dikenal sebagai variabel dependen yang terikat, atau dia disebut dengan, dia tujuan utamanya adalah untuk mempelajari bagaimana perubahan variabel penduga itu sendiri di dalam variabel respon. Kemudian untuk fungsi dari korelasi kanonik itu sendiri adalah, yang pertama, menemukan kombinasi linear dari P ubah penduga yang berkorelasi maksimum dengan kombinasi linear Q P ubah respon. Kemudian yang kedua adalah menguraikan struktur hubungan di dalam variabel P ubah independen. Kemudian selanjutnya adalah uji prasyarat dari korelasi kanonik itu sendiri. Nah, untuk uji prasyaratnya, untuk uji persyaratan yang pertama adalah kenormalan datanya. Dikatakan bahwa P value lebih kecil dari alfa, berarti dia menolak H0 atau datanya normal. Kemudian persyaratan yang kedua adalah tidak adanya multikolinearitas, yang dimana koefisien kolerasi sederhana atau tidak ada antar variabel dependen maupun antar variabel independen itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah R angka koefisien korelasi. Jadi R-nya di sini akan bisa dikatakan dia multikolinearitas apabila dia lebih besar dari 0,8. Maka jika tidak memenuhi persyaratan, maka yang harus kita lakukan adalah mentransformasi data, kemudian eliminasi variabel ini untuk bertujuan agar peneliti lebih
berhati-hati dalam melakukan interpretasi hasil penelitian ketika dia sudah mengujinya. Kemudian selanjutnya adalah korelasi kanonik, di mana di dalam korelasi kanonik itu mempunyai dua cara. Selanjutnya adalah fungsi korelasi kanonik. Jadi ada dua cara dalam mencari fungsi kanonik, yaitu yang pertama matrik korelasi. Matriks korelasi itu adalah dia sudah mempunyai data yang baku. Misalkan data yang baku itu maksudnya adalah sudah mempunyai satuan. Misalkan ketika kita mempunyai data tinggi badan, datanya itu misalkan 1,5 atau 1,8, maka itu adalah termasuk dari contoh matrik korelasi. Jadi dia itu kan ditulis 1,m. 1,m karena satuannya adalah meter. Berbeda dengan matriks kovarian, misalkan matriks kovarian itu dia tuh menggunakan data yang sebenarnya. Misalkan ketika dikatakan tinggi badan juga, karena tinggi badan yang saya jelaskan tadi, ketika satuannya adalah 1,5 atau 1,8 m, maka dia tuh bisa diganti dengan 100 lebih, misalkan 1,7 itu berapa atau 1,8 itu berapa senti, seperti itu bisa dirubah ke sentimeter, dari meter ke sentimeter, begitu. Nah, dari situ teman-teman, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau mengumpulkan data. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan dari apa yang telah kita ambil dari situ. Cara yang pertama adalah wake kanonik, yang dimana wake kanonik ini adalah kontribusi variabel asal terhadap variabel kanonik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah loadings kanonik, yakni hubungan variabel asal dengan masing-masing variabel kanonik. Kemudian yang ketiga adalah cross loading kanonik, yang menjelaskan tentang hubungan variabel asal dengan bukan variabel kanonik. Jadi yang pertama itu wake kanonik, dia itu adalah bobot kanonik. Kemudian yang kedua yaitu loading kanonik, yaitu menjelaskan tentang beban kanoniknya. Kemudian yang ketiga cross loading kanonik, yaitu dia tuh menjelaskan kayak hubungan silangnya. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam korelasi kanonik ada yang disebut dengan redundansi dan hipotesa. Nah, redundansi itu kalau di dalam database, redundansi itu biasa disebut dengan data rangkap. Dan di sini dikatakan bahwa redundansi itu adalah proporsi keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel kanonik. Kemudian adapun rumus dari redundansi adalah R square sama dengan, ini dibaca dengan yang P(K) pangkat 2 ini disebut dengan kuadrat korelasi kanonik. Kemudian selanjutnya adalah uji hipotesa. Uji hipotesa sendiri itu ada dua, ada uji hipotesa bersama dan ada juga uji hipotesa individu. Yang dimana uji hipotesa sendiri keterangannya yaitu H0, yang dimana H0-nya itu
sama dengan rho 1 sama dengan rho 2 sampai dengan rho seterusnya sama dengan 0. Kemudian H1-nya sendiri ada rho 1 tidak sama dengan H1-nya sendiri, yang dimana dikatakan bahwa ada rho I tidak boleh sama dengan 0. Untuk I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai dengan seterusnya. Kemudian B-nya itu lebih dari atau lebih besar dari X kuadrat. Jadi yang dimana B itu disebut dengan bad luck dan X kuadrat itu disebut dengan chi-square. Kemudian ketika kita perhatikan di sini ada alpha, kemudian PQ di dalamnya ini adalah atau menjelaskan tentang derajat bebasnya di situ. Jadi bad luck itu lebih besar dari chi-square. Ketika bentuknya seperti itu, maka dia itu menolak H0-nya. Kemudian di uji hipotesa individu sendiri, kalau dilihat yang untuk H0 dan H1-nya itu sama. Yang membedakan itu di bagian ketiga, yaitu bad luck lebih besar dari chi-square itu sama. Kemudian yang hanya membedakan di situ ialah derajat bebasnya, yang dimana kalau di atas itu dikali P dikali Q, kalau di uji individu itu, uji hipotesa individu itu dikurang. Jadi yang membedakannya itu adalah yang satu dikali, yang satu dikurang. Jadi terima kasih, mungkin sampai di situ apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.